Puluhan massa gabungan dari LSM Harimau DPD Lebak, Ambas, Ormas LMPI, Himakom, KNPI Malingping, dan Pokrol Bambu menggelar aksi damai di pertigaan Jalan Nasional 3 Simpang Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Pada aksi tersebut, masa aksi menyoroti terkait kondisi Jalan Nasional Kelas 3 di wilayah Provinsi Banten, tepatnya sepanjang jalur yang melewati Desa Cilangkahan, Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, dan Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, dianggap syarat masalah. Hal ini lantaran badan jalan tersebut banyak berlubang dan bergelombang, sehingga sering terjadi kecelakaan bagi pengendara R2. Selain itu, juga disoroti preservasi pada jalan tersebut dikerjakan terkesan asal-asalan. Banyak lubang yang dilewati, menggunakan hot mix sudah dingin dalam kondisi badan jalan basah berair, dipadatkan menggunakan alat pemadat yang tidak sesuai sehingga ketika dilindas mobil bekas tambalan tersebut malah menjadi tak beraturan. Bahkan banyak yang bergelombang karena ada yang dikerjakan malam hari tanpa lampu penerangan yang cukup. Masa aksi berharap bisa ditemui langsung oleh PPK atau berkomunikasi melalui saluran WhatsApp untuk memberikan jawaban penjelasan. Namun hingga menjelang sore pejabat dimaksud tidak pernah menghubungi masa aksi. Padahal, Riana yang mengaku pihak manajemen PT 3 Perkasa yang mendapat tugas berkaitan dengan Jalan Nasional 3 yang sedang disorot itu telah berupaya agar menyempatkan waktu untuk menyapa mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami adalah organisasi koalisi yang sedang berkumpul di sini. Meskipun jumlah kita hanyalah minoritas dibanding para oknum yang mengkorupsi anggaran negara, tetapi ini tidak menyurutkan sama sekali semangat berjuang kita, kawan-kawan. Betul! Ini adalah bukti perlawanan kita sebagai rakyat selatan yang peka terhadap pembangunan infrastruktur terutama yang di badan jalan nasional, kawan-kawan. Ini adalah Jalan Nasional Kelas 3. Seharusnya pemerintah dan pihak terkait yang berwenang tidak meloloskan mobil-mobil yang overtonase, kawan-kawan. Hal itu tercatat di dalam undang-undang atau peraturan. Pada aksi tersebut dilakukan orasi secara bergantian. Hari ini kita dianggap sepele, hanya bisa beres begitu saja. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mereka pengguna jalan, bukan hanya untuk kami. Seharusnya mereka juga ikut turun ke jalan karena ini menyangkut hak kita semua sebagai pengguna jalan. Tolong jangan ada persepsi bahwa yang aksi mengganggu jalan atau membuat gaduh di jalanan. Kita berlama-lama di jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Ini gegara kita menunggu pejabat berwenang yang tak kunjung menemui kita, tegas Usep Setiana, salah satu orator dari LSM Harimau. Sedangkan HS Rumbaka, Koorlap aksi dari Ambas, menegaskan agar masa aksi jangan takut mengemukakan pendapat dan kritikan. Ini adalah bukti perlawanan kita. Katanya, sebagai rakyat selatan yang peka terhadap pembangunan infrastruktur tahun lama pada Jalan Nasional Kelas 3, seharusnya pemerintah dan pihak terkait yang berwenang tidak meloloskan mobil-mobil yang overtonase. Kemudian HS membacakan tuntutan sebagai berikut. 1. Audit anggaran pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional pada anggaran tahun 2024 yang diduga syarat masalah. 2. Copot PPK dan Kepala Balai Jalan Nasional 3, desak Menteri PUPR evaluasi anggaran rutin dan berkala jalan dan jembatan di wilayah PPK 3 Jalan Nasional Provinsi Banten. 4. Proyek preservasi Jalan Nasional 3 senilai Rp17 miliar yang dikerjakan oleh PT 3 Perkasa diduga mengalami keterlambatan progres, molor. 5. Kementerian PUPR diminta UTK cermat menerima hasil pekerjaan Jalan Nasional FHO, final handover. 6. Meminta inspektur jalan memeriksa standar kelayakan jalan karena masih banyak ditemukan genangan air di badan jalan dan sistem drainase yang buruk. 7. Menteri PUPR dan APH diminta menegakkan aturan tentang muatan kendaraan yang overtonase sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2024 pasal 8 ayat 3 huruf D, MST 8 ton. Kawan-kawan, setelah perjalanannya kita 4 jam ya, kurang lebih 4 jam 5 jam ini, kita
kita lihat ternyata para pejabat kita ini mereka banci semua. Mereka tidak berani datang menghadapi aksi massa, sementara mereka mengutus orang-orang yang kita pikir tidak punya kapabilitas dalam hal ini. Jadi sebelum mereka datang, saya kembali kepada kawan-kawan bahwasanya tetap kita bertahan dan kita duduk di tempat ini sampai pejabat korup itu, pejabat bego itu turun menemui aksi massa. Kira-kira mungkin dari kawan-kawan masih semangat untuk kita bertahan di sini? Berarti kita sepakati untuk hari ini kita tunggu dan kita tidak membuarkan diri sampai pejabat-pejabat itu turun menemui kita. Tidak ada perwakilan, tidak ada delegasi. Karena ini jangan sampai artinya memicu, jangan sampai ada dusta di antara kita. Karena kita pure, ini murni pergerakan kita pergerakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena melihat dari sisi apa yang sudah terjadi pada saat hari ini, bahwasanya jalan nasional yang sifatnya ini tidak boleh rusak, tapi kita banyak menemui sepanjang jalan ini jalan berlubang dan tidak jalan berlubang dan tidak dilakukan pemeliharaan yang sewajarnya, yang semestinya. Jadi kita sepakati bahwa hari ini kita bertahan sampai mereka untuk turun. Jangan sampai kita ada delegasi atau utusan yang memanfaatkan momen-momen ini. Asep Dedi Mulyadi, R-News TV Banten, mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and